Salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini, marilah kita memuliakan Tuhan Allah. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri. Kita memuji-muji Tuhan melalui Mazmur 95 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai 7 secara berbalas-balasan. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar hukum Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita sambut hukum Tuhan ini dengan melakukan Kidung Jemaat 50 bagian A, baitnya yang pertama dan yang keenam, Sabdamu Abadi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan di antara kita, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Karena itu marilah kita merendahkan diri, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan maha kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan.
malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 6. Ya Yesus, tolonglah. Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri Baka. Untuk menerima berita anugerah Allah, jemaat Tuhan dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Selanjutnya, jemaat yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru. Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kidung Jemaat 46, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya.
Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati. Kita sambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan di persekutuan yang Engkau ciptakan ini. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami sungguh-sungguh layak, laksana tanah yang baik ditaburi benih firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita sekalian terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 14. Begini bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah, beginilah firman Tuhan hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dengan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Sidang jemaat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang pertama di tahun 2021 ini, perkenankan kembali saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Kita masih dalam suasana sukacita iman. Kita boleh menyeberang ke tahun 2021. Semua pasti karena Tuhan, dan itu kita aminkan. Pastilah masih terngiang di benak kita bahwasannya tahun yang baru, tahun 2021 adalah tahun anugerah Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Ini dalam konsep dan dalam pengharapan iman kita. Tahun yang sedang dan akan kita jalani ini merupakan tahun di mana hidup kita semakin dibaharui, diarahkan
kepada kehidupan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terutama saudara-saudara, ketika kita hidup sebagai orang-orang yang beriman, kita selalu berpengharapan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Itulah yang kita amini, bahwa tahun 2021 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun pemulihan bagi kita sekalian. Karena semua kita sepakat tahun 2020 adalah tahun perjuangan, tahun yang penuh dengan beban. Tetapi kita dimampukan memikulnya karena Tuhan beserta kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di zaman Yeremia hadir memberitakan firman Tuhan, ternyata ada konteks hidup yang menggambarkan kehidupan sebagaimana konteks kehidupan yang kita jalani di tahun 2020. Tahun yang penuh dengan perjuangan berat, bahkan di dalam konsep iman, ini tahun pemurnian bagi kita. Tahun yang diwarnai dengan kesusahan tetapi di dalam pengharapan. Umat Israel, saudara-saudara, tercerai-berai, terpisah-pisah di berbagai penjuru. Baik mereka yang dari utara, baik mereka yang tinggal di selatan. Itu persekutuan mereka sungguh hancur, lebur oleh penindasan oleh bangsa Asyur dan kemudian oleh bangsa Babel. Dua kerajaan ini kemudian mengobok-obok dua kerajaan di Israel utara dan selatan, yaitu kerajaan Asyur dan kerajaan di Babel. Di pembuangan, saudara-saudara, umat Israel mendapat surat kiriman dari Yeremia yang adalah firman Tuhan. Karena Yeremia sendiri tidak diangkut ke pembuangan. Dia menulis surat yang berisi firman Tuhan yang diterimanya kepada umat yang ada di pembuangan. Dan firman Tuhan itu adalah firman penghiburan, firman penguatan, firman yang mengarahkan umat itu bahwa mereka masih punya masa depan. Mereka masih dijanjikan Tuhan kehidupan yang akan dibaharui. Saudara-saudara, janji pemulihan disediakan bagi umat itu oleh Tuhan Allah. Itu semata-mata karena kasih Allah, karena kemurahan Allah kepada mereka. Dengan berbalik mencari Tuhan, kepada bangsa itu disampaikan bahwa Tuhan niscaya yang berkenan untuk ditemui. Dengan berbalik mencari Tuhan, maka niscaya Tuhan akan ditemui dan dijumpai. Ini janji Tuhan. Karena sesungguhnya perjumpaan umat dengan Tuhan hanya dapat terjadi semata-mata karena inisiatif Tuhan Allah sendiri yang datang menjumpai umatnya. Nah, kalau umat Israel baik di utara dan di selatan kemudian mereka tercerai-berai bahkan dibawa di pembuangan oleh karena dosa-dosa mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, kesetiaan mereka yang berubah menjadi ketidaksetiaan. Mereka berbalik dari Tuhan, mengandalkan kekuatan mereka, membanggakan kejayaan mereka. Akhirnya mereka dibuang. Dan bagi mereka, saudara-saudara, pembuangan ini merupakan hukuman yang amat berat. Tapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan katakan dengan berbalik mencari Tuhan, maka Tuhan akan berkenan ditemui. Tuhan Allah pun kemudian membaharui perjanjiannya. Dalam artian bahwa Tuhan Allah terus membuat baru apa yang telah dan yang pernah ia buat. Itulah sebabnya saudara-saudara pasal 31 oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu diberi judul perjanjian baru. Allah membuat perjanjian baru, membaharui perjanjiannya dengan umat Israel. Ketika umat itu telah tidak berkenan kepada Allah, kemudian mereka mendapat hukuman, dan oleh hukuman itu mereka dimurnikan dan kembali sadar, maka saudara-saudara, mereka kemudian berbalik kepada Tuhan dan Tuhan berkenan
untuk ditemui. Saudara-saudara, penyelamatan Allah ini pertama-tama terjadi dalam bentuk dikumpulkannya kembali penduduk bangsa itu dari semua penjuru, dari segala ketidakberdayaan mereka. Ini yang pertama. Tuhan Allah mengumpulkan mereka yang tercerai-berai di berbagai tempat, bahkan yang juga di pembuangan. Bukan hanya yang tercerai-berai, tetapi dalam kondisi hidup yang demikian menyedihkan. Mereka yang buta, mereka yang lumpuh, mereka yang mengandung dan seterusnya. Itu dikumpulkan oleh Tuhan. Dan dengan menangis karena keberadaan hidup, mereka mencari kelepasan dari Tuhan. Apa makna, apa maksud dari kalimat ini? Dengan menangis. Ini adalah bentuk penyesalan. Tangisan yang lahir dari kehidupan umat ini adalah tangisan penyesalan. Karena sesungguhnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mereka menyesali dosa-dosa mereka dan mereka berbalik kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan sungguh menyatakan kasih kebaikannya datang menjumpai umat itu. Janji Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia sungguh meliputi totalitas kebutuhan hidup. Dan janji Tuhan ini adalah janji yang luar biasa yang disediakan bagi setiap kita. Saudara-saudara, mereka dikumpulkan, mereka dihibur, mereka ditebus, mereka dipimpin, diberkati dengan segala yang baik. Ini tentu akan melahirkan pujian, sorak-sorai kegembiraan, luapan emosional karena sukacita. Demikian kesaksian di ayat 12. Bahwa kehidupan yang dibaharui Tuhan Allah itu menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka tidak akan kembali merana. Hidup mereka dipulihkan ketika mereka dihibur. Tidak selesai ketika tangisan berhenti, ketika derayan air mata berhenti. Tidak selesai di situ karya Tuhan. Tuhan akan terus memulihkan mereka supaya mereka jangan lagi merana. Suasana hidup bangsa yang telah dipulihkan Tuhan akan diwarnai tarian sukacita orang muda dan tua. Dan itu semua diungkapkan dalam suasana iman di keramaian. Saudara-saudara, demikian pula bukan hanya umat, tetapi para imam, para pemuka agama. Jiwa para imam akan dipuaskan oleh kelimpahan dan kebajikan dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketika umat itu dibuang di Babel, ketika mereka tercerai-berai seorang dengan yang lain dalam persekutuan sebagai keluarga, sebagai bangsa, bait Allah dan seluruh kehidupan di bait Allah pun dihentikan. Dan para imam juga mengalami dampak yang luar biasa. Yang tadinya mereka hidup di bait Allah, sekarang mereka harus bertarung hidup sendirian. Tetapi janji Tuhan, ketika umat itu dipulihkan, umat itu dikumpulkan, dihibur, dan terus diberkati, maka demikian juga perjalanan dan perjuangan iman, aktivitas beriman akan dipulihkan oleh Tuhan. Itulah yang diartikan ketika Tuhan menjanjikan jiwa para imam akan dipuaskan oleh kelimpahan dan kebajikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang disampaikan dalam kitab Yeremia menjadi kesaksian bagi kita sekalian, dan ini adalah firman yang memberkati bahwa janji pemulihan Tuhan itu pasti. Bahwa kesaksian Alkitab ini menegaskan kepada kita Tuhan Allah selalu membuat baru perjanjiannya. Perjanjian Tuhan dengan umatnya tidak pernah usang. Apa maksudnya? Bukankah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan kita? Dia adalah Tuhan kita dan Allah kita, dan kita adalah umat kepunyaannya. Jika demikian, sebagai umat atau milik kepunyaannya, Dia akan membentuk kita penuh dengan kasih sayang, supaya kita sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di perjalanan
hidup di tahun 2021 ini, firman Tuhan ini menjadi bagian kita sekalian untuk menjadi dasar iman kita berpengharapan. Supaya kita jangan khawatir dan jangan ragu bahwa perjanjian Tuhan dengan kita, dengan anak-anak cucu kita adalah perjanjian yang usang. Tidak demikian saudara-saudara, perjanjian Tuhan selalu baru. Dia membaharui janjinya ketika kita sungguh kemudian tidak berkenan kepadanya. Walaupun harus kita akui saudara-saudara, bahwa cara dan waktu Tuhan sungguh di luar pikiran dan nalar kita. Tetapi tidak ada rencana dan rancangan Tuhan yang mencelakakan. Dan itulah kemudian yang harus kita pegang kuat dalam menjalani kehidupan ini. 2021 tahun misteri, tahun penentuan bagi kita. Apakah kita masih bertahan? Apakah kita akan memasuki kehidupan yang baru? Ataukah kita akan terus terkungkung dalam ketakutan, dalam keresahan dan kekhawatiran, sehingga kita akhirnya putus asa dan tidak ada lagi harapan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita telah disampaikan Allah beserta kita. Itu berarti janji Tuhan melalui firman-Nya saat ini telah dinyatakan, digenapi di kehidupan kita. Ingatlah saudara-saudara, bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya bersukaria, Tuhan menghendaki umat-Nya bersorak-sorai di hadapan-Nya. Karena itu Dia akan selalu memulihkan kehidupan umat-Nya. Ada tugas kita saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-7, di bagian B dikatakan, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya. Ini tugas kita, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah. Mari kita mengabarkan ini. Pertama-tama kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Dan jangan lupa selalu puji Tuhan dan katakan dalam hidup sebagai pengakuan iman, sebagai pengharapan iman, Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Dan kitalah umat-Nya itu. Saudara-saudara, apapun tantangan yang kita hadapi di tahun 2021, janji firman Tuhan hari ini adalah bahwa Ia akan mengumpulkan kita, Ia akan memulihkan kita, Ia akan memberi kita jaminan dan kelangsungan hidup, Ia akan menghibur kita ketika kita menangis, dan Ia akan memimpin kita melalui dan menjalani sungai-sungai kehidupan. Demikian juga di jalan yang rata kita tidak akan tersandung karena Dia beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut firman-Nya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 421. Yesus saja kawanku musafir. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang, jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang. Hati dan hidupku pun tenang.
Dengan penuh sukacita jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan diundang kita sekalian berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan umat-Mu ini. Kuduskanlah ya Tuhan, agar layak dipergunakan bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita berdoa, kita sampaikan segala keberadaan dan kerinduan kita kepada Tuhan Allah. Kita satu di dalam doa. Di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini ya Tuhan Allah, kami memuji-Mu. Kami memuliakan-Mu. Sukacita sorak-sorai masih menjadi bagian kami sebagai orang
yang percaya kepadamu milik kepunyaanmu. Sebab suasana Natal, suasana sukacita tahun baru mewarnai hidup kami. Allah beserta kami. Itu nyata dan kami alami. Firman-Mu telah menjadi bagian kami dalam ibadah ini. Tuhan, kami mengaminkan janji-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan hidup kami. Engkau akan mengumpulkan kami semua. Jika selama ini harus terpisah oleh keadaan, harus menjaga jarak, harus jauh dengan orang-orang yang kami kasihi dan tidak dapat berjumpa dan bersama. Tuhan Allah akan menghibur kami yang berduka. Engkau akan memberi kegirangan dan akan menyertai kami melalui sungai-sungai kehidupan. Di jalan yang rata kami tidak akan tersandung karena Engkau menyertai kami. Ya Tuhan Allah, kami mohon layakkan kami menerima janji-Mu yang selalu Engkau baharui bagi kami. Demikian juga jemaat-Mu sekalian. Biarlah Tuhan, waktu yang telah berlalu menjadi pembelajaran iman bagi kami untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan di depan kami. Sertai kami selalu dan pulihkanlah hidup kami. Hidup pribadi, keluarga, persekutuan kami di Jemaat GPD Koinonia Palu. Sehingga kami boleh bersorak-sorai. Kami akan mengabarkan, kami akan memuji nama Tuhan. Dan kami akan terus berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, mari Engkau tuntun kami untuk menjalani kehidupan ini. Di minggu pertama ini, nyatakanlah Tuhan kasih-Mu. Tunjukkan jalan untuk kami lalui dan jalani. Beri kami kekuatan dan terangilah. Firman-Mu akan terus mewarnai hidup kami, agar kami mengerti kehendak-Mu, dan Roh Kudus akan terus memimpin kami agar kami melakukannya. Jemaat-Mu yang dalam duka cita Tuhan hibur, yang sedang dalam pergumulan karena sakit Tuhan sembuhkan. Orang-orang tua kekasih kami dalam kelemahan, Tuhan akan terus beri kekuatan iman. Dan kepada yang bimbang khawatir akan kehidupan ini, yakinkan kami bahwa janji pemulihan terjadi atas kami. Janji-Mu selalu baru, demikian karya-karya-Mu bagi kami. Semua kami perangkat pelayanan majelis jemaat, BP, panitia pembangunan, semua bidang-bidang pelayanan, Tuhan tolong kami agar tahun 2021 kami semakin dimampukan dengan sempurna melayani Tuhan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkati Tuhan orang-orang tua kami, istri, suami, anak-anak yang terpisah dengan kami. Engkau tuntun kami di tahun yang baru ini, kami menjalaninya dengan penuh kasih sayang seorang dengan yang lain, tanpa dibatasi ruang dan waktu serta keadaan. Rencana kami, biarlah itu menjadi rencana-Mu, dan damai sejahtera yang berlaku atasnya. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan akan kendalikan, supaya negeri ini akan terus boleh hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Ya Allah Bapa di sorga, lengkapilah sukacita, syukur saudara-saudara kami yang boleh menikmati ketambahan usia. Sempurnakan persembahan syukur setiap keluarga dan pribadi yang menyatakannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan lengkapi kami semua, supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di tahun 2021, yang tertunda boleh kami selesaikan oleh kekuatan dari-Mu. Yang kami rencanakan boleh kami realisasikan dengan mengandalkan kekuatan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, hanya kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Kita lakukan pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anak-Mu.
sesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan, bukalah dan arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Disilakan kita duduk kembali. Mari dalam saat teduh, di dalam hati kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani tahun 2021 dengan pemulihan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.